Saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal pertama ayat 8 sampai 13. Roma pasal pertama ayat 8 sampai 13. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang telah menurunkan firman, kami juga percaya bahwa Engkau rindu supaya kami juga boleh mengerti firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, beranugerahlah, bekerjalah di tengah-tengah kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh memperoleh pengetahuan akan kebenaran, boleh bertumbuh di dalam kebenaran, boleh makin diteguhkan di dalam kebenaran, sehingga kami boleh menghidupi kebenaran dan boleh menjadi saksi kebenaran. Karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk terus-menerus bekerja di dalam diri kami, memberikan kami kerendahan hati, sehingga benih firman yang ditabur boleh jatuh ke tempat yang tepat, boleh berbuah dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas mengenai Injil yang adalah Injil Allah. Injil yang tentang Kristus Yesus anaknya. Injil itu mengubah setiap kita. Injil itu mengubah orang-orang yang ada di Roma. Dan Injil itu mentransformasi segalanya. Sehingga karena berita Injil, prioritas hidup kita berubah. Tadinya saya hidup untuk diri sendiri. Tadinya saya hidup untuk ekspektasi saya sendiri. Tetapi setelah Injil tiba dan saya menerima Injil, maka seluruh aspek hidup kita diubah. Prioritas hidup kita bukan lagi menyenangkan diri kita sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Nilai hidup kita diubah. Mana yang tadinya berharga, karena Injil kita anggap tidak lagi berharga. Apa yang dulunya tidak berharga, oleh karena Injil Tuhan, sekarang kita tahu itu demikian berharga. Sampai ada seorang pedagang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menemukan sebidang tanah. Dan di dalam bidang tanah itu ada permata yang begitu mulia. Maka dia pulang ke rumah, menjual seluruh hartanya. Untuk akhirnya bisa mendapatkan mutiara yang berharga itu. Saudara-saudara sekalian, Injil mengubah konsep nilai kita. Apa yang paling berharga menjadi mungkin tidak berharga. Apa yang tadinya kita tidak anggap berharga, yang kita anggap sampah. Tetapi akhirnya oleh karena anugerah Tuhan dan karena Injil, kita tahu itu demikian berharga. Tujuan hidup kita diubah, sehingga kita tidak lagi mempunyai tujuan-tujuan hidup seperti manusia lama kita. Seperti ikatan dari nenek moyang kita. Tetapi Injil memperbaharui kita, mempunyai sasaran-sasaran seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah Injil, itulah transformasi yang mentransformasi seluruh hidup kita. Injil juga mengekspos dosa kita, menunjukkan kerapuhan kita, menunjukkan ketidakmampuan kita, sehingga kita menyadari tanpa anugerah Tuhan kita tidak mungkin diselamatkan. Saudara sekalian, maka Injil mengajak kita menerima karya, menerima anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, setelah Paulus menjelaskan inilah Injil, dan aku memberitakan Injil itu for the sake of His name, untuk namanya, bukan untuk nama saya. Maka setelah itu sekarang Paulus menjelaskan siapa dia. Melalui dalam salam ini kita melihat Paulus menjelaskan profil seorang pemberita Injil. Kalau dalam beberapa bagian yang lalu yang kita bahas di dalam salam pembuka ketika menjelaskan Injil. Seperti Paulus seolah-olah memberikan sebuah pengakuan iman yang padat, yang singkat. Nah sekarang Paulus memberikan uraian kepada kita.
Seperti apa seharusnya seorang pemberita Injil? Di dalam judul khotbah saya sudah memberikan ada 3 kata yang muncul dalam bagian yang kita baca. Paulus bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Paulus berdoa. Dan yang ketiga, Paulus rindu berbuah. Ini adalah 3 hal yang menjadi mindset daripada seorang penginjil. Saya orang yang bersyukur kepada Tuhan. Saya orang yang berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saya hidup untuk berbuah. Saudara, Paulus menjelaskan kerinduannya untuk sampai ke Roma. Ia menjelaskan, saya sudah pengen sekali ketemu kamu. Saya kepengen pergi ke Roma. Untuk apa, saudara? Ada orang yang mau ke Roma untuk jalan-jalan, bukan? Aku mau ke Jakarta, kata seorang saudara kita atau rekan kita yang dari daerah. Mau apa ke Jakarta? Ya, jalan-jalan di ibu kota. Aku mau pergi ke kota kamu, mau apa? Mau kuliner. Saya dengar di situ ada makanan khas yang sangat enak. Aku mau pergi ke Jakarta, ada apa? Ada arsitektur, ada bangunan-bangunan yang mungkin tidak ada di kota mereka. Aku mau Jakarta, oh ada tontonan yang menarik mungkin, ada objek-objek yang bagus. Paulus tidak ke sana untuk pergi ke amphitheater, Paulus tidak tertarik untuk menonton sirkus, Paulus tidak tertarik untuk menonton balap kereta, Paulus tidak rindu untuk menonton gladiator, Paulus tidak rindu untuk menonton sandiwara. Tetapi fokus Paulus adalah aku ingin mengunjungi kamu. Gereja komunitas kecil di kota Roma, saudara. Itu yang menjadi fokusnya dia. Iya, Roma kota besar, tetapi bukan kaisarnya yang menarik dia. Bukan akuaduknya yang menarik dia. Bukan pemandiannya yang menarik dia. Bukan sirkusnya yang menarik dia. Tetapi yang menarik dia adalah kelompok gereja kecil di kota Roma. Dan dia rindu ada di sana memperlengkapi mereka sehingga mereka bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Dan memberitakan Injil dan menarik sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Itu kerinduan Paulus, saudara. Dan Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah salah satu ciri orang Kristen di dalam kehidupan. Saudara, sebagai seorang yang melayani Tuhan, baik dalam keluarga, pekerjaan, di gereja, apakah saudara seorang yang hidupnya penuh ucapan syukur? Seorang yang mengucap syukur berarti orang yang puas dengan kehidupannya. Paulus berkali-kali menghadapi tantangan dalam pelayanannya. Paulus berkali-kali menghadapi bahaya dalam pelayanannya. Melayani bersama Paulus tentu saja bukan hal yang mudah dan penuh dengan kesulitan. Tetapi hidup Paulus adalah hidup yang penuh mengucap syukur. Kalau kita mengingat pelayanan dia di kota Filipi, di situ dia sedang di dalam penjara. Tetapi di dalam surat Filipi, yang paling banyak dia mengatakan, aku bersuka cita. Orang yang hatinya penuh sukacita, orang yang penuh dengan ucapan syukur, bahkan di dalam kondisi yang paling susah, bahkan dalam penjara, dia tidak kehilangan ucapan syukur dan sukacita. Saudara sekalian, ucapan syukur adalah tanda saudara menerima anugerah Tuhan. Dan sebuah tanda secara subjektif, saudara itu tahu berapa besar anugerah yang Tuhan berikan. Sama-sama orang dikasih uang sama mamanya. Nih, kasih uang, 1 kepok. Dibuka, 1 juta mah. Iya, 1 juta. Wah, aku jajan itu 20.000 cukup mah. Sisanya tabung. Wah, anak kecil, saudara. 1 juta nggak salah mah. Enggak. Belanjakan secukupnya, sisanya tabung. Wah, anak kelas 2 SD sudah tahu nilai uang. Dedeknya datang. Dikasih angpau. Nih 1 juta. Dibuka, kertasnya jelek dibuang. Bungkusnya Hello Kitty disimpan. Terus bilang, mama kasih 10 lembar merah-merah, gak ada Hello Kitty-nya, jelek. Ya dibuang sama dia. Ini cuma 1 yang Hello Kitty, ini yang saya simpen gitu. Saudara, jadi secara subjektif, kakaknya tahu nilai yang diberikan. Dan kakaknya merasa bersyukur. Aduh, kok aku terima banyak sekali ya. Aku dengan 20.000 sudah bisa beli makanan. Tapi sekarang aku dikasih 1 juta. Mama bilang suruh tabung. Dia merasa senang sekali, dia bersyukur. Yang satu marah-marah, kenapa Hello Kitty-nya cuma 1? Yang lain semuanya apa nih? Gak ada di gambar om-om semua. Sudah dibuang sama dia gitu. Om-om yang dia tidak kenal gitu.
Nah saudara, demikian dalam kehidupan kita ketika kita mengetahui bahwa Tuhan itu baik dan berapa besar yang Dia berikan kepada kita, tidak mungkin hidup kita tidak ada ucapan syukur. Maka pada waktu seorang Kristen menyadari berapa besar yang Kristus sudah kerjakan dalam hidup kita, maka dia akan mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Maka kita melihat kehidupan orang Kristen, ada kehidupan orang Kristen yang selalu marah-marah sama Tuhan karena dia tidak menyadari berapa baiknya Tuhan. Bukan Tuhan kurang baik, bukan Tuhan kurang anugerah, tapi seringkali kita yang tidak bisa mengerti dan tidak bisa menghargai anugerah Tuhan. Ada orang yang setiap hari dimasakan oleh mamanya, makanan-makanan yang baik dan bergizi. Dia merasa apa itu tidak enak semuanya. Dia tidak bisa bersyukur. Demikian Tuhan juga sudah menganugerahkan betapa banyaknya kepada dia. Tapi dia tidak melihat hal itu. Yang dicari adalah apa yang belum ada. Belum sempat bersyukur dengan apa yang sudah ada. Sudah kemudian kita marah karena apa yang kita belum punya. Saudara, bukankah itu ciri khas manusia? Manusia diberikan sesuatu belum cukup bersyukur. Belum cukup berterima kasih. Sudah minta yang belum punya. Tuhan, kasih aku pekerjaan. Dikasih kerjaan. Belum terima kasih sudah bilang, kenapa gajinya kecil? Sudah dikasih kenaikan gaji, belum sempat berdoa lagi sudah bilang, kenapa naiknya cuma segini? Diberikan barang oleh Tuhan, diberikan sebuah kendaraan oleh Tuhan, kenapa kasihnya motor? Kenapa Tuhan kasih motor? Saya kan mintanya mobil, meleset Tuhan gitu. Tuhan kasih mobil, begitu kasih mobil belum berterima kasih, kenapa mobilnya cuma cc-nya segini? Saya maunya yang 3.000. Kenapa cuma 1.200? Ya kan? Saya mintanya yang 3.000 cc. Tidak pernah puas saudara. Dikasih 3.000 cc, kenapa boros? Lo tanya gitu. Ya kamu mintanya yang seperti itu. Kenapa boros? Kenapa Tuhan gak kasih 3.000 cc yang gak boros? Hybrid dong. Gitu. Ya, mintanya yang hybrid terus gak pernah puas. Kita seringkali begitu, sudah dikasih sesuatu, belum sempat bersyukur, sudah minta yang belum muncul. Saudara-saudara sekalian, bersyukur itu membutuhkan iman. Bersyukur membutuhkan kesadaran. Bersyukur membutuhkan kedewasaan. Bersyukur itu bukan cuman optimisme yang dibilang gini saudara. Ada yang bilang, ini karikatur ya, tidak semua orang Jawa kayak begini. Tapi ada yang bilang, orang Jawa tuh orang yang selalu bersyukur. Ini karikatur ya saudara ya. Ya, saya percaya tidak semua orang Jawa seperti itu dan tidak harus orang Jawa juga begitu. Misalnya ya, dilempar batu, buk gitu ya. Cedok, aduh, ya, untung cuman benjol, ya kan, untung nggak buta gitu kan ya, untung benjol, cepok kena mata, aduh, untung cuman satu yang buta, bukan dua, selalu bersyukur. Dua buta, untung masih hidup. Dua mati, untung masuk surga. Ya ini kan karikatur ya saudara ya, karikatur yang dibuat. Pokoknya apapun yang kejadian selalu mengucap syukur. Bukan sekedar optimisme semacam itu ya saudara ya. Jadi oh ya yang penting aku mengucap syukur. Bukan begitu saudara. Tapi kesadaran karena ada poinnya. Kenapa kita mengucap syukur? Bukan cuma sekedar mengucap syukur, tapi menyadari betapa limpahnya apa yang Tuhan berikan. Itu poin ucapan syukur saudara. Maka ucapan syukur Kristen adalah sebuah kesadaran akan kekayaan anugerah Allah. Maka untuk mengucap syukur butuh iman, butuh kesadaran. Butuh sesuatu anugerah dari Tuhan untuk kita bisa melihat keindahan Tuhan. Maka kita mengucap syukur kepada Dia. Saudara, ucapan syukur yang sehat menandakan iman yang sehat. Menandakan kerohanian yang sehat. Maka kita tidak memerlukan optimisme palsu yang senantiasa terus pokoknya harus bersyukur, ngomongnya yang positif, bukan begitu. Tetapi kita minta Tuhan, aku minta untuk melihat kemuliaan-Mu, melihat anugerah-Mu, sehingga aku bisa bersyukur karena aku merasakan betapa baiknya Engkau. Karena aku merasakan betapa baiknya Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, dalam Efesus pasal 2 dikatakan iman adalah anugerah Tuhan. Kamu bisa beriman, itu pun anugerah Tuhan. Maka tidak heran kalau Paulus bisa bersyukur pada Tuhan karena iman yang dimiliki oleh orang-orang di Roma.
Dia melihat anugerah Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberikan iman. Dia bersyukur, aduh Tuhan terima kasih, Engkau baiknya luar biasa. Ada orang-orang yang harusnya binasa, Tuhan berikan iman kepada mereka. Dan iman itu disiarkan sampai seluruh dunia, tanda kutip. Seluruh dunia waktu itu banyak orang yang mengerti mengenai jemaat di Roma. Dan itu menyukakan hati Paulus. Dia bersuka cita, Tuhan Kau begitu baik. Aku bersyukur kepada Tuhan dalam Kristus. Mendengar mengenai iman-Mu yang disebarkan di seluruh dunia. Namun demikian Paulus mengatakan, aku rindu untuk datang. Untuk apa saudara? Untuk meneguhkan kamu. Untuk meneguhkan kamu. Orang di Roma, imanmu sudah baik. Kamu pelayanan sudah baik. Imanmu sudah tersebar ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian yang baik. Cukup? Tidak. Aku bersyukur pada Tuhan, berterima kasih. Tapi aku perlu datang untuk meneguhkan kamu lagi. Nah saudara, ucapan syukur bukan berarti mandek. Ucapan syukur bukan berarti puas diri yang tidak mengembangkan diri. Ucapan syukur disusul dengan kerinduan untuk bertumbuh, kerinduan untuk berkembang. Aku bersyukur, tapi aku mau datang. Paulus, buat apa kamu datang? Mau keselamatan sama kita? Bukan. Aku mau membagi karunia untuk kemudian meneguhkan kamu lagi. Kamu telah beriman, tapi gak boleh puas diri. Saudara sekalian, kita harus bertumbuh dan tidak boleh berhenti untuk bertumbuh. Dalam Kolose, Paulus mengatakan di pasal 2, kamu harus berakar, kamu harus bertumbuh, kamu harus dibangun di atas Kristus. Setelah kamu bertobat, jangan diam saja, berakar, bertumbuh, dibangun di atas Kristus. Jangan biarkan dirimu diikat dan ditipu oleh filsafat dunia ini, oleh berbagai macam ajaran nenek moyang yang tidak berdasarkan Kristus. Demikian kata Paulus. Saudara sekalian, bertumbuh dari bayi jadi dewasa. Begitu lahir, kita tidak tahu apa-apa, kita minum susu, tapi kemudian kita mulai bertumbuh jadi orang Kristen yang dewasa. Bukan hanya bisa menangis, tetapi bisa menolong orang lain, bisa menjadi berkat buat orang lain. Tadinya minum susu, akhirnya diproses oleh Tuhan bertumbuh menjadi prajurit Allah yang gagah berani. Yang berhadapan dengan iblis, yang memperjuangkan iman, yang memberitakan firman Tuhan. Kita tidak boleh berpuas diri, kita harus bertumbuh. Nah saudara sekalian, akan ada banyak tantangan yang harus jemaat Roma hadapi. Saudara, kalau kita mengingat cerita apa yang terjadi di Roma, sebentar lagi mereka akan menghadapi penganiayaan. Maka tidak heran Paulus mengatakan, aku mau berjumpa kamu, aku mau menguatkan kamu. Tuhan sudah pakai Paulus untuk dia nanti ke Roma, menguatkan jemaat di Roma, karena sebentar lagi mereka akan menghadapi Nero. Mereka akan dianiaya, mereka akan dibunuh. Maka di situ waktu yang tepat, kamu sudah beriman, imanmu tersebar luas. Tapi kamu perlu diperlengkapi lagi, aku mau datang kepada kamu. Saudara sekalian, jemaat di Roma menyenangkan, jemaat di Roma bertumbuh, tetapi akan ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Demikian dengan saudara, saudara akan menghadapi keputusasaan, suatu hari saudara akan menghadapi pergumulan, saudara akan menghadapi penderitaan, dan di dalam pertumbuhan kita juga kadang menghadapi kemalasan, saudara. Kita harus berhadapan dengan kemalasan kita harus berhadapan dengan kekecewaan kita harus berhadapan dengan perpecahan, kita harus berhadapan dengan godaan untuk berdosa dan berbagai macam hal. Dalam surat Filipi, Paulus menjelaskan ada dua wanita, yaitu Yudia dan Sintike, yang tadinya adalah wanita yang melayani baik-baik, saudara. Di dalam pasal 4, ayat 2 dan 3 Paulus menjelaskan Yudia dan Sintike itu pada mulanya memberitakan Injil, militan, sungguh-sungguh melayani. Tetapi di dalam perjalanannya mereka yang memberitakan Injil dan melayani mati-matian itu akhirnya menjadi tidak cocok. Ada ketidaksepahaman di antara mereka. Sehingga dengan demikian akhirnya itu menjadi sebuah perselisihan. Sehingga antara Yudia dan Sintike terjadi ketidaksepahaman. Akhirnya Paulus menasehatkan untuk tidak membiarkan benih itu berkembang karena akan menjadi perpecahan besar. Maka dikatakan, aku menasehati Yudea, aku menasehati Sintike untuk mereka berdua sehati dan sepikir. Beberapa penafsir mengatakan kemungkinan mereka itu akhirnya terjadi perselisihan sehingga terjadi di dalam jemaat terbelah dua.
orang-orang yang pro Yudea dan orang-orang yang pro Sintike, sehingga terjadi perselisihan dalam gereja. Maka Paulus mengatakan ini tidak baik, ini bukan kehendak Tuhan. Maka gereja di Filipi yang sedang berkembang, gereja yang di Filipi sedang bertumbuh, tidak boleh terikat di dalam hal seperti itu. Saudara, ada banyak hal tantangan yang harus dihadapi gereja. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh saya dan saudara. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku mau datang. Aku mau memperlengkapi kamu, karena kamu sekarang sudah beriman, sudah melayani, belum cukup. Harus terus bertumbuh. Saudara sekalian, maka di satu sisi kita melihat, kita bersyukur, tapi satu sisi kita tidak boleh puas dan kita harus terus maju. Dan Paulus mengatakan, aku mendoakan kalian. Paulus mengasihi jemaat di Roma dan mendoakan. Saudara, kita lihat sekali lagi ayat yang ke-9. Paulus berdoa, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Wah, ini setengah kayak orang sumpah loh saudara. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hati dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Demi Tuhan, kira-kira begitu ya. Bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Jadi saudara, sebelum memberitakan Injil, nggak kenal orangnya, sudah rajin didoakan loh. Ini hati seorang penginjil, penuh ucapan syukur, penuh dengan doa. Kenapa Paulus memberitakan Injil? Dia mengatakan selalu aku memberitakan Injil karena kerajaan Allah itu bukan perkataan, kerajaan Allah itu kuasa. Selalu begitu. Dan ketika dia datang, dia percaya bahwa Injil itu kuasa Allah. Bukan dia, tapi Injil itu berkuasa. Tuhan akan memakai itu dan Tuhan akan memakai hidup dia. Karena dalam hidupnya Tuhan bekerja, Tuhan memberikan kuasa dan kerajaan Allah itu kerajaan kuasa. Dan dia percaya pada waktu dia memberitakan Injil, maka kuasa Allah akan menyertai dia. Itu yang paling penting saudara dalam kehidupan kita. Dia berdoa saudara, karena dia percaya bahwa Injil yang disampaikan tanpa disertai kuasa Allah tidak berguna. Bagaimana Injil membangun? Bagaimana Injil mentransformasi? Karena ada kuasa Allah yang bekerja. Karena Injil adalah kuasa Allah. Maka dia sebelum pergi dia berdoa, dia mendoakan saudara. Dia mendoakan orang di Roma, kenal juga enggak saudara. Dan dia mengatakan Tuhan itu saksiku, betapa aku selalu menyebut kamu dalam doaku. Wah, belum kenal sudah doanya kayak begini, apalagi kalau kenal saudara. Apalagi kalau kenal. Kenapa Paulus berdoa? Karena Paulus mengasihi mereka. Jadi doa itu bukankah menjadi tanda cinta kasih? Kalau saudara mau mendoakan teman saudara, itu tandanya saudara peduli pada dia. Coba teman Anda kasih PR ya. Saya dulu waktu ulang tahun ditanya sama Vikaris Dedi. Sudah almarhum ya. Mau dikasih kado apa? Serius Dad, mau kasih kado. Ya, tapi aku kan enggak punya uang. Jadi jangan mahal-mahal. Aku enggak mau minta yang mahal-mahal buat apa? Kan biasa orang ulang tahun dikasih mie ayam atau apa kan biasa gitu kalau mahasiswa kan. Aku enggak mau mahal-mahal. Yang enggak pakai keluar uang. Nah ini saya suka kata Dedi. Pakai doa aja. Oh ya udah aku doain. Sebulan. Gitu dia bilang. Sebulan doain aku tiap hari. Yang benar dia bilang. Iya kan kamu sudah bilang mau kasih kado aku ulang tahun. Doain sebulan. Mati aku dia bilang gitu. Menyesal sudah bertanya gitu. Gak tahu dia lakukan apa enggak saudara gitu ya. Tapi waktu itu dia mukanya sebulan gitu ya. Saudara gak gampang kan, sebulan doain orang gitu. Orang ya temen gitu kan, sebulan mendoakan. Saudara kalau saudara tidak peduli atau tidak mengasihi, bagaimana saudara bisa secara, ya kalau saudara ingat lalu kemudian apa, ini secara terus menerus rutin. Paulus mengatakan aku senantiasa menyebut engkau. Dia peduli saudara. Dia peduli, dia tahu ini penting, dia tahu dia harus membawa itu dalam doa. Maka doa menjadi tanda cinta kasih. Saudara, kalau Anda mengasihi seseorang, siapapun itu yang saudara kasih, apa hal yang saudara paling mahal yang saudara bisa berikan kepada dia? Doa saudara. Doa senantiasa. Saudara, saya percaya orang itu akan terhibur ya mengatakan, aku tiap malam mendoakan engkau. Tapi doain beneran, jangan lip sync ya. Ya kan, gini tapi gak ada gitu kan ya. Jadi saudara benar-benar mendoakan dia. Atau cuma sebut, Tuhan saya mendoakan dia, amin gitu kan ya gitu ya.
Saudara, ketika saudara mengatakan aku mendoakan kamu, siapa tahu Tuhan mau pakai saudara. Kan kita kadang-kadang mempunyai pergumulan masing-masing ya saudara. Saudara ada dekat sama orang itu dan Tuhan mau pakai doa saudara. Dan saudara mendoakan dia senantiasa dan Tuhan akan mengubah orang itu. Wah, itu satu anugerah yang luar biasa. Ya, saya kira itu satu hal tanda cinta yang luar biasa. Seorang ibu yang bilang sama anaknya, "Mama tiap malam mendoakan engkau." Sadar tidak sadar, harusnya anak itu penuh ucapan syukur. Di dalam dunia ini masih ada yang mendoakan saya. Tiap hari masih mau mendoakan saya, berarti dia penting. Kalau tidak, siapa yang mau doakan kita, saudara? Jadi saudara, doa itu tanda cinta kasih. Paulus memikirkan mengasihi jemaatnya. Saudara, doakan yang kau kasihi. Ya, saudara mau beliin pempek boleh. Saudara mau beliin apa boleh, saudara mau ajak jalan-jalan boleh. Tapi yang paling penting yang dia butuhkan adalah kalau saudara betul-betul mendoakan dia di hadapan Tuhan senantiasa. Itu tanda cinta dan tanda kasih. Nah, Paulus sampai tanda kutip saudara, sumpah loh saudara, demi Tuhan aku mendoakan kamu. Buat apa saudara? Bukankah sumpah itu sesuatu yang serius? Orang bersumpah di pengadilan, ya itu serius itu ya. Tapi kenapa sekarang dia di dalam suratnya ini bersumpah demi Tuhan bahwa dia mendoakan? Kenapa saudara? Yaitu orang yang senantiasa menyebut itu, ini tuh ngomong tok apa sungguh-sungguh. Paulus, kamu itu jujur atau cuman basa-basi? Kan kita bisa kan saudara, oh saya senang ketemu kamu, aku mendoakan kamu tiap hari loh. Itu kan bisa bohong saudara. Tapi sekarang dia ngomongnya demi Tuhan, wah ini enggak main-main ini. Maksudnya apa? Hai orang Roma, aku serius loh. Aku mau datang ngajar kamu. Aku betul-betul mengasihi kamu. Dan aku ngomong begini kenapa? Karena kamu belum kenal aku. Kamu belum mengerti siapa saya. Tapi saya jamin saya betul-betul peduli kepada engkau. Jadi kita melihat saudara, ini belum pergi PI loh saudara. Nah kalau kita bandingkan kalau orang mau pergi KKR regional, saudara tuh jangan gini loh. Waduh, aku bisa bayangin ya, nanti di sana tuh tidurnya nggak enak. Itu apa ya? Belum penginjilan udah kayak begitu. Aduh, nanti spraynya bau loh gitu. Apa ya, oh ya aku mau bawa sleeping bag, terus bantal sendiri, cover sendiri, apa sendiri. Terus kemudian aku bawa apa, itu yang bed cover, terus bawa guling kali ya. Terus boneka papisku boleh dibawa enggak gitu kan ya. Oh belum udah mikir gitu, atau ada yang mikir, wah babinya di sana tuh enak, atau apa ikan bakarnya di sana tuh enak ya. Waduh aku nggak nyesel ini pergi ke sana gitu. Wah jangan sampai nanti ke sana ketinggalan. Paulus tuh sibuk mendoakan loh saudara. Setiap hari didoakan. Nah, jadi itu attitude pergi PI-nya saja itu seperti ini saudara. Alangkah baiknya saudara mendoakan, oh saya mau pergi ke daerah ini. Saudara mau ke Samosir, mau kemana, saya mendoakan daerah Samosir. Kira Tuhan bekerja, Tuhan terus menjamah mereka. Saudara mau pergi 1 bulan, sudah tiap hari doakan. Yang tidak heran nanti ketika saudara datang, saudara penuh dengan kuasa. Kenapa? Karena saudara membawa mereka dalam hati. Saudara mengasihi mereka dan doa-doa saudara panjatkan. Saudara sekalian, Paulus bahkan sampai mengatakan, demi Tuhan, aku betul-betul mendoakan kamu setiap hari. Nah saudara, ini bukan basa-basi, ini sungguh-sungguh cinta kasih dari Paulus kepada mereka. Kasih di antara kita demikian penting bukan saudara? Dan itu sebabnya kemarin kita sudah membahas panjang lebar di dalam surat 1 Yohanes ya mengenai pentingnya kasih. Dan saudara dalam 1 Korintus 11 ayat 29 Paulus juga mengingatkan kita agar kita discern the body. Kita mengingat akan tubuh. Kita menghargai tubuh saat kita datang di meja Tuhan. Apa itu artinya? Apa maksudnya discern the body? Discern the body of Christ. Kita bisa membedakan, kita bisa mengetahui tubuh Kristus. Saudara, yang Paulus mau ajarkan adalah begini. Kita itu datang ke meja Tuhan, ini persekutuan di dalam tubuh Kristus. Saudara mengenali enggak tubuh Kristus? Siapa tubuh Kristus? Ketika saudara datang perjamuan kudus, tubuh Kristus itu siapa? Bukan cuma saya dan Kristus, tapi ada anggota yang lain. Paulus mengatakan, kamu menyadari enggak? Kamu tahu enggak ada tubuh Kristus? Maka barang siapa makan roti dan anggur tanpa mengenali tubuh Kristus, tanpa menghargai tubuh Kristus, dia makan dosanya sendiri.
Kali-kali kan diingatkan, minggu depan kita perjamuan kudus, minggu depan kita perjamuan kudus. Tapi kita seringkali sembarangan saudara, atau mungkin nggak mengerti artinya. Datang ke meja Tuhan tapi benci orang gitu. Lalu sambil benci, makan. Itu makan dosanya sendiri. Kadang-kadang saya tegur loh, ada orang datang ke perjamuan kudus, dia lagi benci-bencinya sama orang, bahkan dia benci orangnya kok bagiin aku makanan, sambil benci dia makan. Gitu. Mungkin, loh emang kenapa nggak boleh benci? Kita mengatakan kamu makan dosamu sendiri. Lu sadar gak sih, kamu itu makan, kamu diterima masuk ke dalam tubuh Kristus, tapi engkau membenci tubuh Kristus. Wah itu satu hal yang serius saudara. Orang zaman dulu mungkin dia nggak berani makan, dia berhenti. Waduh, aku datang tanpa menghormati tubuh Kristus, aku penuh dengan kebencian, aku membenci tubuh Kristus. Berdamai dulu. Apa kalau orang yang saya ajak damai nggak mau bagaimana? Itu kan urusan dia kan. Urusan dia dengan datang ke meja. Tapi kita datang ke meja Tuhan dengan kasih saudara. Maka perjamuan kudus senantiasa mengingatkan kita, sadar nggak kamu tuh bukan cuma sendirian. Makanya jangan online terus saudara gitu ya. Ada banyak pengajaran firman Tuhan, kenapa kita bergumul ya saudara, kita tidak melakukan perjamuan kudus online waktu itu. Ada begitu banyak kekayaan yang hilang pada waktu itu menjadi online saudara. Datang dengan menghargai, mengakui tubuh Kristus. Apa itu tubuh Kristus? Gereja Tuhan, siapa anggotanya? Orang-orang yang tebus oleh Kristus, teman-teman saya. Bagaimana mungkin saya datang ke meja Tuhan dan membenci sesama saya? Gak bisa, itu konsekuensinya serius. Engkau makan dosamu sendiri. Demikian kata Paulus. Jangan melayani saudara, jangan main-main saudara. Jangan sembarangan. Kita menghargai, kita takut akan apa yang Tuhan sudah katakan. Tuhan sudah ajarkan. Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Lalu dengan itulah maka kita juga mengasihi sesama kita. Nah saudara, kemudian Paulus ingin mengunjungi jemaat di Roma, tapi kemudian dia mengatakan dalam kehendak Tuhan. Coba kita perhatikan, dalam doanya dia juga tidak ngawur, tetapi dia mengatakan kalau Tuhan berkehendak. Ayat 10. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi dia pengen saudara, bahkan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, aku sudah sering kali mau ketemu kamu tapi gagal. Dan dia mengatakan, aku berdoa dengan kehendak Allah, bukan dengan mau-mauku sendiri, aku mau mengunjungi kamu. Dan memang benar saudara, akhirnya Paulus mengunjungi mereka karena kehendak Allah. Saya sudah jelaskan, rencana semula pergi ke Yerusalem, antar sumbangan, terus pergi ke Roma, terus pergi ke Spanyol, rencana semula. Tapi karena kehendak Allah, sampai Yerusalem ditangkap. Masuk pengadilan ini, masuk pengadilan itu, akhirnya naik banding sampai ke Roma. Akhirnya dia sampai ke Roma dengan cara Allah, bukan dengan cara dia. Saudara sekalian, demikian juga dengan kita ya. Kita itu kalau berdoa, Tuhan aku berdoa, semoga kehendak-Mu jadi. Terus kemudian Tuhan tutup, kamu nggak boleh ke Roma. Tetap kamu nggak boleh begini. Belum tentu itu artinya Tuhan tidak mau saudara ke sana. Belum tentu. Mungkin ada orang yang saudara yang mau ke sana nggak boleh. Ke sana nggak boleh. Ke sini nggak boleh. Kalau begitu Tuhan nggak mau saya ke sini. Tapi mungkin juga, loh ke sini nggak bisa. Oh ke situ nggak bisa. Artinya apa? Belum waktunya ke sana. Bisa juga kan? Ke sini nggak boleh, ke sini nggak bisa. Berarti Tuhan nggak mau ke situ. Bukan, Tuhan mau kamu ke situ tapi pakai caranya dia, bukan pakai caranya kamu. Aku mau Tuhan, serahkan pada Tuhan. Mungkin Tuhan mengatakan iya, tapi kelihatannya sementara tidak, karena belum waktunya. Nanti Tuhan akan berikan pada waktu Tuhan. Atau Tuhan mengatakan iya, aku akan memberikan tapi caranya bukan pakai cara kamu. Saya akan berikan pakai cara yang lain. Ya, seorang missionary, si Livingston, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen pasangan hidup. Yang muncul apa saudara? Yang muncul macan. Diterkam dulu sama macan. Wah gitu kan ya.
Saudara pendahulunya, saya lupa kalau nggak salah Robert Moffat atau gimana ya, sama macan, lihat sang missionary, macannya lari. Ya, jadi ada macan, gitu ya. Hamba Tuhan, macan kabur kayak Daniel. Tapi si Livingstone, saya kalau nggak salah ingat tuh Livingstone ya, macan, dia mungkin mosok kayak Robert Moffat, diterkam saudara. Tuhan, kenapa tidak melepaskan aku dari macan? Karena Tuhan mau kasih jodoh. Setelah luka-luka, dirawat sama suster, itu akhirnya jadi istrinya saudara. Ya, jadi saudara yang belum dapat jodoh, kadang-kadang kalau Tuhan kasih macan, jangan bersungut-sungut gitu ya. Tuhan tuh bisa pakai cara apapun, bahkan cara yang gak disangka-sangka gitu. Menyediakan pasangan bagi seorang misioneri. Caranya kok pakai kayak begitu. Paulus, saya mau pergi ke Roma. Oke, caranya mesti ditangkap dulu. Waduh, ketika ditangkap, ditutup jalan kan. Tuhan, aku sudah mau ke Roma, gagal. Sudah ke Roma, gagal. Ke Roma, gagal. Sekarang ditangkap, berarti Tuhan gak mau aku ke Roma. Enggak. Loh, kok tiba-tiba sampai ke Roma? Pakai cara Tuhan. Barangkali saudara, ketika semua apa yang kau tuju sudah tidak terbuka. Dan engkau mungkin mengatakan, Tuhan engkau tidak mau lagi, bukan saya melakukan itu, ya sudah. Siapa tahu ternyata secara mendadak tiba-tiba Tuhan taruh engkau di sana dengan cara yang lain. Tapi kuncinya cuma satu, saudara, kedaulatan Allah itu loh. Disitulah Paulus berserah. Tuhan, saya berserah pada kedaulatan. Saya berdoa, tetapi saya menyerahkan ke dalam kedaulatan tangan-Mu. Saudara, Paulus kemudian menjelaskan lagi kenapa dia mau ada di sana. Tadi saya sudah singgung, dia mau membagikan karunia rohani. Nah, membagikan karunia rohani artinya dia sudah punya, sekarang dia mau berikan kepada mereka dan untuk meneguhkan jemaat. Saudara, ini ketika bicara spiritual gift, kalau kita melihat 1 Korintus, kan Paulus sedang menjelaskan spiritual gift yang berbeda-beda. Ada orang yang punya bakat kepemimpinan, ada yang punya bakat mengajar, ada yang mungkin mempunyai bakat di dalam misalnya menafsirkan bahasa lidah, ada yang punya ini, ada yang punya itu, ada yang punya spiritual gift untuk menubuatkan apa yang ada di hari depan. Jadi semua orang punya spiritual gift. Seperti hari ini ada orang yang bisa main musik, ada orang yang pintar organisasi, ada orang yang pintar di dalam misalnya menari, ada orang yang mempunyai kecerdasan otak, ada yang ahli dalam bidang keuangan, ada yang jago dalam kepemimpinan, macam-macam saudara. Nah, tetapi apa yang dimaksud ketika Paulus membagikan spiritual gift? Kalau dalam pengertian itu, tentu saja apa yang Paulus bagikan belum tentu bisa applicable untuk orang yang tidak punya bakat itu, bukan? Jadi membagikan spiritual gift dalam bidang apa, saudara? Saya percaya ini adalah seperti apa yang sudah secara praktis dilakukan Paulus di tempat-tempat lain. Misalnya di tempat yang namanya Efesus. Kalau saudara mempelajari di dalam Kisah Para Rasul, Paulus itu pernah tinggal di Efesus. Dan di sana apa yang dilakukan saudara? Selama berhari-hari, di dalam waktu sekitar 18 bulan. Dia di situ dengan rajin dari pagi sampai kadang-kadang larut malam. Bikin program intensif. Memperlengkapi jemaat. Berarti juga mendidik dalam kebenaran. Apalagi kalau saudara lihat kitab Roma, ini kan kitab yang sangat ketat sekali pengajarannya. Jadi dia mengajar tentang Kristus dan kebenarannya. Saya mau memperlengkapi engkau, saya mau supaya engkau lebih kuat, lebih teguh lagi. Saudara sekalian, jadi dia akan datang untuk memperkenalkan Injil Kristus dan bagaimana kita dengan segala segi kehidupan kita memegang dan menghidupi dan menyebarkan Injil itu. Paulus seorang pengajar yang ketat, seorang pengajar yang teliti. Saudara kalau ngomong enak ya kita ya. Paulus tuh dari pagi sampai malam ngajar. Ya tapi pertanyaannya apa yang diajar ya saudara? Itu intensif gak habis-habis loh 18 bulan. Jadi kalau konteks zaman sekarang ya saudara ya, mungkin di Efesus itu dia melakukan kelas intensif, proksif, pembinaan doktrin ya, pelatihan konseling, pelatihan pemimpin OSG, pembinaan penatua dan calon penatua, katekisasi, pelatihan penginjilan, pelatihan penjangkauan, pelatihan KKR regional, pendampingan PI rumah sakit, pelayanan penjara, mentraining pangbon gitu ya,
pembinaan guru sekolah minggu, ya kan, dan sebagainya. Itu yang Paulus lakukan gitu. Terus saya akan kuatkan ini supaya gereja Tuhan bisa melayani makin baik. Oh Paulus, ini guru sekolah minggu, sini saya training. Calon penatua, bikin kelas pembinaan penatua. Ya, penatua pagi ya, oke siap gitu ya. Lalu kemudian kelas pembinaan remaja, oke, kumpulkan guru-guru sekolah minggu, kita pikirkan materi pembinaannya. Ya ini, bagaimana eksposisi surat ini, wah dilatih semua, gereja hidup saudara. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu diundang oleh gereja sahabat, ada permintaan resmi, lalu kemudian saya yang diutus pergi ke sana, saudara, melakukan pembinaan di gereja itu. Saya bisa membayangkan Paulus datang untuk menguatkan. Jadi saya datang selama berapa hari, saudara. Pertama datang suruh apa, saudara? Ngajar intensif, lalu kemudian isi KKR umum, KKR siswa SD, KKR siswa SMP, pembinaan majelis, lalu kemudian pembinaan guru sekolah minggu, pembinaan remaja, khotbah remaja, ada tanya jawab, pembinaan yayasan sekolah Kristen, masuk kepada pembinaan guru-guru, langsung kepada khotbah sama murid-muridnya juga, semuanya saudara, 16 khotbah. Di dalam satu kali pergi. Saya bayangin Paulus dulu, waduh seperti begitu, datang dari pagi sampai malam menguatkan gereja. Jadi dia datang tuh bukan mau santai-santai, saudara. Yuk kita traveling, yuk kita jalan-jalan ke Kolosium gitu kan. Saudara kalau ke Italia kan gitu kan. Kolosium yuk apa segala macam. Paulus enggak, proksif gitu. Pembinaan guru sekolah minggu, pelatihan ini apa segala macam gitu. Jadi dia tuh rindu sekali untuk memperlengkapi supaya kamu kuat, gerejamu tuh kuat. Jadi dia pasti mungkin nggak akan datang acara basar, cari dana untuk apa tuh mungkin dia nggak akan tertarik saudara ya. Atau tarik tambang remaja gitu mungkin Paulus nggak ikutan gitu. Dia fokus bagaimana memperlengkapi untuk gereja itu bertumbuh menjadi kuat. Nah saudara, di tengah-tengah kerinduan Paulus menjelaskan, saya datang mau memperlengkapi kamu, saya mau datang melengkapi gereja, apalagi gereja secara serius mereka akan menghadapi penganiayaan saudara. Dan itu penganiayaan yang brutal sekali. Bersyukur Paulus betul-betul datang dan mempersiapkan mereka. Ini nggak lepas saudara kalau kita membaca surat Roma, kekuatan jemaat Roma yang dikatakan berani menghadapi penganiayaan sampai mati setia kepada Tuhan. Paulus saya percaya dipakai oleh Tuhan sebagai salah seorang yang menguatkan betul-betul jemaat di sana. Kamu sudah bagus, tapi saya akan kuatkan sampai betul-betul kamu menjadi jemaat yang teguh. Tapi meskipun demikian saudara, Paulus attitude-nya datang bukan sebagai super apostle. Wah, aku akan datang membagikan karunia rohani. Dan saya ini seorang yang super. Enggak saudara, dia mengatakan, aku menguatkan kamu dan aku akan terhibur oleh kamu. Gitu. Waduh saudara. Jadi dia mengatakan, aku pun juga mendapat penghiburan dari kalian jemaatku. Aku ini rasul. Dia bukan sekedar pendeta, dia rasul. Tetapi dia mengatakan, aku mendapatkan penghiburan juga dari kalian. Saudara-saudara sekalian, di dalam komunitas Kristen, baik pemimpin maupun juga jemaat, saling menguatkan dan saling memberikan penghiburan. Paulus bukan sekedar datang untuk menguatkan dan memberi penghiburan. Melalui pelayanan jemaat pun, Paulus juga mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Demikian juga ketika seorang hamba Tuhan, saya dan teman-teman Pak Stevenson dan yang lain, ketika melayani ada merasakan kehangatan. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena kita sama-sama anak Tuhan, kita saling menguatkan. Di dalam kepanitiaan bukankah seringkali kita saling support, kita saling menguatkan, ada orang-orang yang saling mendoakan. Saya masih sering kadang-kadang ditelepon, ada teman gitu ya. Tolong doakan saya, atau saya juga didoakan sama dia. Saling menguatkan, itu ada kehangatan gitu ya. Oh ada orang yang mendoakan saya, orang berdoa buat saya. Ada teman cerita, dia sharing pergumulannya begini, oke yuk kita berdoa. Saya juga mau mendoakan kamu, dia bilang, waduh saya senang sekali. Dia juga mendoakan saya. Saling menguatkan, saling support, saling menghangatkan saudara. Saling memperhatikan. Hamba Tuhan memperhatikan jemaat, jemaat juga memperhatikan hamba Tuhan. Saya masih ingat saudara pada waktu pandemi, pada waktu itu harus isoman, ada satu teman yang telepon, udah Pak selama kamu isoman, waktu itu kan 14 hari ya saudara, 14 hari nggak usah masak. Saya juga nggak pernah masak, saya bilang gitu. Pokoknya kita akan kirim makanan gantian, nggak mau. Nanti banyak jemaat yang juga butuh dikirim masakan.
kirim aja masakan. Ini saya akrab sama dia, jadi ngomong kayak begini, enggak sama semua jemaat ya saudara ya. Gitu. Nah mau, aku kirim aja sama jemaat yang lain gitu. Loh, ini tuh jemaat-jemaat sudah daftar ke aku, jadi nanti kita bagi hari ini A, hari ini B, selama 14 hari sudah ada jemaat yang di absen untuk kirim kamu masakan. Enggak mau, enggak enak, enggak level gitu. Ya, saya ngomong begini bercanda, maksudnya saya enggak mau dikirim gitu loh saudara. Enggak enak, aku kan high class, enggak ada warteg kan gitu kan itu. Sudahlah, kamu saya kirim ya. Enggak mau gitu kan ya. Kamu kirim aku enggak makan, saya bilang gitu kan. Kalau lu enggak mau makan, pokoknya gua kirim, busuk terserah. Waduh, ya teman saya begitu. Ini maksudnya saya akrab ya. Jadi saya ngomong kayak begini itu bukan lagi marah-marah, memang begini ngomongnya. Pokoknya saya kirim, busuk terserah. Oh jangan, kirim ke orang lain gitu kan. Saya bilang, enggak mau, gua enggak level masakan lu gitu kan ya. Pokoknya gua kirim gitu. Ya sudah, akhirnya benar sudah dikirim. Waduh gitu dikirim. Terus gimana, masa mau dikasih ke orang udah kasih, ya sudah saya ambil. Tapi ketika itu saya menyadari, iya ya, terus teman telepon, makan ya? Iya makan gitu kan ya, makan. Terus dia bilang begini, kamu ya, orang mau memperhatikan, jangan ditolak gitu kan ya. Ya, gua makan gitu kan ya. Udah jangan cerewet, tapi kita senang loh, kita saling memperhatikan gitu ya. Udah gua makan gitu kan ya. Bahkan saudara ada satu jemaat yang begini, loh ini kok kenapa menunya beda gitu. Saya pikir, dia telepon saya, Pak Ivan gitu. Saya tahu Pak Ivan itu asalnya dari mana. Seleramu pasti beda sama orang-orang Jakarta. Loh kok dia tahu gitu ya. Karena lidahku juga begitu Pak Ivan gitu. Pantes, dia bisa cari yang cocok sama lidah saya gitu. Terus saya pikir-pikir, ini orang susah-susah mikirin begitu ya. Hati itu menjadi, iya ya, kita saling menghibur, saling melayani. Sama-sama memperhatikan. Saya memperhatikan jemaat, ada momen di mana jemaat memperhatikan. Lalu benar saudara, itu hari Senin A yang kirim, hari itu B yang kirim, terus A bilang, thank you ya, saya bilang sama teman saya gitu. Nggak usah GR, yang lain juga digituin, oh ya gitu. Maksudnya jemaat yang lain kalau sakit juga kita gituin. Ya, gak apa-apa. Gue cuma ngomong thank you, ya gitu kan ya. Tapi kita tuh merasa terhibur, saling menguatkan gitu. Maksudnya saya bilang, ntar kalau misalnya ada yang sakit, aku juga mau bantu kirim juga, mau berbagian gitu. Ya. Nah saudara sekalian, saling menguatkan, saling memberi penghiburan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan Paulus juga mengatakan, aku membagi, aku menguatkan, aku memberi, tapi aku juga dikuatkan oleh kamu. Kehangatan, perhatian, cinta kasih, dan juga doa yang dipanjatkan. Paulus saudara dalam kitab Filipi sangat berterima kasih, dia mengatakan, aku tuh dalam penjara, tapi aku tuh mengucap syukur, aku terima kasih karena perhatian yang kamu berikan kepadaku. Paulus bilang gitu. Jadi dia dalam penjara, ada orang datang mengingat Paulus gitu. Wah kata dia, jemaat Filipi aku benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Engkau memberikan kehangatan dalam hatiku. Itulah sebuah gereja saudara. Dan itulah yang gambaran yang diberikan oleh Paulus. Kita semuanya saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah Paulus hadir bukan sekedar ingin mendapatkan sesuatu. Tapi dia fokusnya adalah bagaimana mendapatkan buah dalam kehidupan orang lain. Saya tutup dengan berbuah. Tadi sudah bersyukur, lalu berdoa, dan terakhir dia rindu mendapatkan buah. Nanti pertemuan akan datang, kita akan membahas hutang Injil. Bagaimana dia rindu untuk berbuah. Saudara, berbuah, buah di dalam kehidupan. Saudara, dalam masterclass kemarin ya, Pak Stephen Tong itu mengingatkan kita gitu ya. Jadi kita tuh penting untuk berbuah. Dalam bahasa Pak Tong itu ada orang tuh yang hidup cuma pikir, aku nih salah apa sih, aku kan nggak salah, aku baik-baik saja ya, kenapa ya kok aku ditegur dan sebagainya gitu, aku salah apa gitu. Dan Pak Tong tuh mengingatkan kita, tujuan hidup kita dalam dunia itu bukan cuma sekedar nggak salah gitu. Aku jadi warga negara nggak ada salah loh gitu. Aku jadi karyawan nggak ada salah loh. Aku jadi orang Kristen nggak ada salah loh. Iya, kamu nggak ada salah. Tapi Pak Tong ingatkan kita gitu. Kamu tuh bukan hidup bukan sekedar nggak ada salah. Ingat loh, kamu tuh dipanggil untuk berbuah gitu. Dan Yohanes pasal 15 Yesus mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Apa itu artinya memuliakan Tuhan? Dalam hal apa Bapak dipermuliakan? Yesus berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak
dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah, saudara. Jadi apakah kita berbuah? Wah, aku yang penting nggak salah. Pak Tong ingatkan, enggak loh. Kamu sudah berbuah apa? Apakah kamu itu fruitful? Dan Paulus rindu ini, aku ingin pergi ke situ dan aku ingin panen, aku ingin berbuah. Aku sudah panen di tempat lain, aku juga pengen panen di Roma. Aku mau berbuah di situ. Saudara, apakah kita mau setelah bertobat ya sudah diam-diam saja jadi orang Kristen yang baik, yang tidak ada salah, yang penting gua nggak salah, gua orang baik-baik. Enggak, saudara. Apakah saya berbuah? Apakah saya melayani dengan baik? Apakah saya memberitakan Injil? Adakah buah dalam kehidupan saya? Adakah saya mempunyai buah bibir yang mempermuliakan Tuhan? Apakah saya sudah berbuah dalam pengertian saya menghasilkan buah roh dalam kehidupan saya secara pribadi? Secara pribadi kita melihat ada buah pekerjaan roh dalam hidup kita. Di dalam pelayanan kita melihat ada buah, ada orang yang kita layani, orang itu menjadi lebih baik, mengenal Kristus, kita bimbing orang datang pada Kristus, kita melayani dan kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ada buah dalam pelayanan, ada buah dalam diri, ada buah Injil. Apakah kita berbuah, saudara? Apakah kita berbuah lebat? Yohanes 15, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita tidak puas diri, meskipun kita memiliki iman dan pelayanan kita mungkin tersebar di banyak tempat, tapi Paulus mengatakan, enggak, aku akan datang, aku akan menguatkan kamu, aku membagi karunia rohani supaya kamu bertumbuh dan kamu makin teguh, dan aku rindu untuk terus datang ke sana dan memetik buah pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong supaya kami bukan hanya menjadi orang yang pasif, tapi menjadi orang yang berbuah lebat dan mempermuliakan nama-Mu. Sebab Engkau mengatakan bahwa dalam hal inilah Engkau dipermuliakan, yaitu jikalau kami berbuah lebat. Dan dengan demikian orang-orang akan tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Tuhan, tolong supaya kami menghasilkan banyak buah dalam pelayanan kami. Kami terus-menerus boleh dipakai oleh Tuhan untuk produktif. Kami berdoa kiranya kami boleh melekat senantiasa pada Kristus. Karena di luar Kristus kami mandul. Di luar Kristus kami tidak menghasilkan buah apapun. Kami mohon supaya Tuhan terus senantiasa bermurah hati kepada kami. Dan Tuhan menjadikan kami anak-anak-Mu yang tidak puas diri. Tetapi kami juga sekaligus berpuas dan bersyukur. Tapi sekaligus juga terus mengejar kehendak-Mu. Tolong kami untuk senantiasa bersyukur, berdoa, dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.